Nah, Tapi dia nggak ngebahayain juga ya. sama sekali nggak ngebahayain. Tapi dia kenapa sih bisa ada di situ? Apakah memang dia udah lama di situ atau gimana? Kayaknya nih yang adik lihat dari bentukannya kayak gini, kayaknya dari awal aja dia udah ada sebelum sekolahnya kosong. Sebelum terbangun jadi gedung sekolah itu udah ada. Maksudnya awal-awal sekolah ini sebelum terbengkalai gitu. Oh, Sebelum oke. sekolahnya jadi sekolah terbengkalai, ini nih udah ada gitu loh si makhluk ini nih. Halo Hebawers, masih dengan adik, dan barusan kan kita mau coba masuk ke ruang kepala sekolah, tapi ternyata pintunya dikunci. Ya nggak bisa ya. Karena Sebenarnya bisa dibuka, tapi jadi kayak ada tralisnya gitu loh kak, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam, cuma bisa lihat dari luar aja. Tapi nggak apa-apa, soalnya di tempat-tempat sekitarnya tuh kita udah nemuin beberapa makhluk. Jadi mau langsung kita gambar aja nih di sini, mau sambil dijelasin juga ya kayak oke siap. kayak gitu. Karena tadi juga ada penelusuran juga kan, kita di lantai bawah ya, ruang sekolah, kepala guru, kepala sekolah ya. Iya. Sama kamar mandi juga kan tadi. Nah tadi kan ada yang nemuin sosok nih di kamar mandi, bisa digambarin gak sih? Bisa. Kalau kakak sendiri sebelumnya pernah nggak sih kak penelusuran kayak begini? Kalau aku sih belum pernah penelusuran kayak gini, makanya aku kayak lumayan excited juga ya, pengen tahu juga keberadaan mereka itu dan bentuk-bentuk mereka tuh seperti apa, karena kan mungkin macam-macam ya. Kayak aku juga baru denger kayak yang Adik bilang tadi, bentuknya kayak apa nih, bantal guling ya. Iya, bentuknya kayak bantal guling kayak gitu. Oke. Warnanya tuh hitam di toilet ya, tapi Iya. dia so far nggak Ganggu jahat sama sekali nggak ganggu kayak gitu. Oke, tapi dia nerima aja kan, kita maksudnya ke sana untuk kayak penelusuran aja, cari informasi juga gitu, Iya. silaturahmi sama mereka. Mereka nggak ngerasa terganggu apapun kan? Iya, nggak. Apalagi yang bentuknya ini nih, dia cuman diem di pojokan aja gitu kayak begini. Jadi ini kamar mandinya, terus jadi si makhluknya itu kayak begini aja. Jadi emang bentuknya tuh bener-bener kayak bantal, nggak ada kaki, tangan gitu. Iya, nggak ada kaki, nggak ada tangan, cuma ada hidung kayak gini, ada hidung gitu, terus sama mulut aja sama kayak gitu. mulut aja. Ya, dan itu juga bentuknya samar gitu loh kak. Jadi emang nggak persis banget kayak hidung manusia atau Iya, mulut manusia iya gitu benar, ya. nggak persis banget kayak gitu. Tapi dia ada coba kayak komunikasi gitu nggak sih Dik tadi? Enggak, dia sama sekali kayak nggak berminat untuk menunjukkan dirinya gitu loh kak. Kenapa gitu? Kira-kira tuh kenapa dia nggak mau menunjukkan dirinya dia? Mungkin sebenarnya keberadaan dia aja di tempat ini nih sebenarnya cuman menjadikannya sebagai tempat tinggal aja, mungkin kayak gitu. Dan dia nggak bermaksud untuk kayak nakut-nakutin kita atau kayak menunjukkan eksistensinya sama sekali kayak gitu. Jadi pas kita masuk nih, kebetulan kita buka yang paling ujung, nggak ini yang paling ujung, jadi ini tuh kedua dari ujung, urutan kedua dari ujung kayak gitu. Jadi tepatnya di sini. Dia benar-benar sendirian aja ya di situ, gitu. diem aja. Jadi dia tuh memang lokasi dia hanya di situ aja atau dia keluar-keluar ke cuman di sini area aja. lain? Cuma Enggak sini ya? aja. Paling dia keluar cuman ke area kamar mandi yang lain kayak gitu. Oke. Nah, Tapi dia nggak ngebahayain juga ya. sama sekali nggak ngebahayain. Tapi dia kenapa sih bisa ada di situ? Apakah memang dia udah lama di situ atau gimana? Kayaknya nih yang adik lihat dari bentukannya kayak gini, kayaknya dari awal aja dia udah ada sebelum sekolahnya kosong. Sebelum terbangun jadi gedung sekolah itu udah ada. Maksudnya awal-awal sekolah ini sebelum terbengkalai gitu. Sebelum oke. sekolahnya jadi sekolah terbengkalai, ini udah ada gitu loh si makhluk ini nih. Tapi aku agak sedikit penasaran banget ya, kenapa bentuknya kayak gitu karena kan Iya. Biasanya tuh kalau makhluk astral kayak gitu bentuknya mungkin memang banyak ya. Tapi yang biasa kita lihat kan ya paling miske, poci yang anak kecil, Iya, atau yang bener. berbulu dan lain-lain, mungkin palanya buntung yang Iya bener, hancur yang gitu kan. sebelumnya juga adik lihat, yang sering adik lihat tuh jarang-jarang banget nemu hantu yang bentuknya Kayak gini kayak ya, gini. ini sedikit agak lucu, tapi
dan dia nggak punya Nggak mata ini gitu. ya. Nggak ada mata, cuma hidung sama Kayak mulut batu aja. sih Kak, kalau dari teksturnya tuh kayak batu gitu kan, warnanya hitam juga. Heeh. Dan si teksturnya tuh kayak batu gitu, ada Emang dia kayak keras gitu, iya kayak kayak batu kayak gitu. keras gitu loh bentuknya tuh. Gitu ada Dia tuh hidungnya. diem jadi- aja ya, gitu diem ya? aja, cuma diem aja. Jadi cuma nyandar aja gitu di Oke, jadi bentuknya kayak gini ya, Dik ya? iya, jadi kalau diperbesar sih kayak gini bentuknya. Bentuknya sih emang agak aneh ya. Karena kayak batu tapi kayak guling warna hitam, cuma Iya, ada memang. hidung sama mulut aja ya, Dek. Mm, Dan dia nggak ada komunikasi apapun sama kita juga, nggak ngeganggu juga sih. Nah, kan tadi kita udah penelusuran ke area di bawah tangga ya, Dek, sebelum oh kita iya, tuh. yang kakak bilang langsung iya, ngerasa kayak panas gitu kan di Ya situ. itu aku panas banget sih ngerasanya, kayak oh, tiba-tiba kok kayak panas gini gitu. Itu sosok apa sih? Jadi di situ tuh adik lihat ada anak kecil Kak. Anak kecilnya itu cowok, mungkin kisaran umur 4-5 tahunan, 6 tahun lah paling banter tuh. Masih kecil banget ya. Iya, Tapi masih kecil banget. perwujudannya dia itu utuhkah atau memang hancur atau Utuh gimana? Kak, utuh banget Utuh? Kak, nggak, bahkan kalau misalnya biasanya yang adik temuin hantu anak kecil tuh kayak korban kecelakaan atau korban keguguran kayak gitu kan. Mungkin aku juga sempat berpikir apakah dia korban keguguran atau Iya. memang kecelakaan gitu. Nah, kalau ini yang adik lihat ini dia utuh, anak kecil biasa kayak gitu loh, kayak manusia biasa gitu yang adik lihat di sini tuh. Tapi kan biasanya kalau anak kecil itu bergerombol ya, maksudnya Iya. ada beberapa biasanya gitu, Nah, karena ini dia dia cuma sendiri main-main aja. gitu, sendiri aja. Jadi kita coba gambar aja si bentukan anak kecilnya. Tadi dia juga nggak mau komunikasi juga ya sama kita gitu. Karena dia takut Kak, nanti oh iya, barusan tuh kan adik pakai pasir juga ya sebagai medianya. Iya. Nah, jadi dia tuh kayak sedih gitu loh, kayak dia duduknya kayak begini aja nih, kayak begini. Oh gitu, ngeringkuk aja gitu ya. Ya sampai ditanya, ngapain di sini, kamu kenapa? Takut, kayak gitu dia ngomongnya. Gitu Kak. Jadi kan, nah di sini tuh banyak tumpukan-tumpukan buku gitu. Emang karena tempatnya dia di situ aja atau dia suka ke atas atau Iya, dia suka ke atas, tapi Oh, dia suka ke atas. karena dia takut, jadi dia sembunyi di tempat yang paling yang lembab di situ. Nah, di sebelah sini kan dilihat ada anak kecilnya. Sendirian aja ya dia. Iya. Dia tadi kan adik bilang ngerasa sedih tuh. Dia Iya. tuh sedihnya kenapa gitu? Kok bisa ngerasa sedih? Adik rasa nih, Mm-mm. kayaknya dia ini ngerasa kalau dia ini hidup loh Kak. Hidup kayak kita gitu, hidup. Oke. Dia belum merasa jadi udah mati atau gimana gitu kali ya? Tapi dia ini bukan roh, dia bukan arwah, dia ini jin, tapi dia merasa kalau Dia itu hidup. dia tuh hidup dan dia ngerasa kesepian kayak gitu. Berarti kalau misalkan adik bilang ini jin, itu perwujudannya aja atau emang dia udah lama kayak perwujudannya seperti itu aja kayak Iya. anak kecil? Iya, dia perwujudannya anak kecil aja Anak kecil aja. kayak gitu. Dan dia bukan tuyul Kak, karena dia pakai baju. Oh, pakai baju. Dia masih pakai baju celana gitu kayak Iya. anak-anak biasa Iya, aja bener. gitu ya. Makanya aku bilang dia utuh banget gitu. Tapi kok aku ngerasa panas ya gitu. Ya Dia karena tuh, emang sejatinya itu kan jin gitu. tapi dia nggak merasa terganggu nggak atau gimana gitu? Dia galak kah atau merasa terganggu juga sama kita? Makanya aku juga sempat ngerasa agak panas gitu loh. Enggak, dia nggak ngerasa terganggu, tapi dia ngerasa bingung. Mungkin kalau misalnya ya, kalau misalnya mitos arwah apa namanya, orang yang mati terus arwahnya menjadi hantu, kalau misalnya mitos tersebut benar, kayaknya si anak kecil ini belum menyadari kalau dirinya itu udah mati. Oke. Dan dia cuman kayak gentayangan kayak gitu kan, dan dia nggak nyadar kalau dia itu udah mati, terus dia ngerasa kesepian juga kayak gitu. Tapi tadi dia nggak bisa diajak komunikasi lebih lanjut sih ya deh. Soalnya banyak banget sebenarnya sih yang mau Iya sih, ditanyain penasaran. juga Ada kan. juga penasaran sih. Kenapa dia bisa ada di sekolah itu gitu, Iya, sejak bener. kapan, dan mungkin kalau bisa ditanya-tanya juga kan mungkin kenapa sih dia bisa ada di sini Iya. gitu. Berapa lama juga dia udah di sini gitu kan. Iya Tapi benar. dia benar-benar nggak mau komunikasi ya deh tadi. Seharusnya sih kalau misalnya kita bisa komunikasi lebih jauh nih, kita seharusnya tahu dia ini sebenarnya kenapa, kok sejarahnya kenapa gitu. Iya, karena penasaran juga ya, dia sendirian doang di situ. Iya benar. Kayak murung juga, sedih. Iya. Rambutnya pun berantakan kayak gitu. Tapi
karena yang sebelum-sebelumnya tuh adik pernah ngelihat hantu anak kecil tuh banyak darahnya kak. Kalau yang ini justru bersih. Iya, dia nggak ada darah atau nggak kayak gimana kayak gitu. Jadi emang benar-benar utuh dan bersih juga, nggak kayak korban-korban kecelakaan gitu ya. Iya. Padahal aku juga mau tanya, maksudnya dia kenapa meninggalnya gitu. Ngomong-ngomong kan. tentang korban kecelakaan nih, kakak tahu nggak kenapa kebanyakan tempat-tempat angker itu di belakangnya suka ada banyak kayak, terjadinya kecelakaan gitu ya. kecelakaan Iya, kayak tuh gitu. kenapa tuh? Sebenarnya kayak gini kak, ada yang mengatakan kalau kecelakaan itu terjadi karena dijailin, karena tepat di sekitarnya angker. Sebenarnya nggak gitu kak, itu tuh cuman sebab akibat. Tapi kan orang biasanya percaya kalau dekat tempat angker itu biasanya wah sering terjadi kecelakaan Iya. nih, akhirnya ya. Iya bener, ada hubungannya dengan itu. Tapi sebenarnya kayak gini kak, misalnya ya, rumah kakak nih angker, terus belum pernah ada kejadian tabrakan sama sekali. Nah setelah itu terjadilah kecelakaan. Padahal kecelakaan itu terjadi karena emang murni kecelakaan manusia kayak gitu. Nanti orang-orang di sekitarnya kan langsung banyak rumor kan. Ya karena di sini tempatnya angker, Iya, nih jadi ada pasti kecelakaan gini. dijailin atau Nah, apa gitu sama makhluk-makhluk di situ. Efeknya makhluk-makhluk yang ada di situ nangkep cerita-cerita tersebut. Jadilah dijadikan bahan gitu. Ya jadi memang ternyata di sini tuh kecelakaan karena ada yang penghuni situ yang mengganggu gitu kan. Nanti di hari-hari kedepannya saat ada motor yang lagi sendirian atau mobil yang lagi kurang fokus, nanti hantu yang udah nerima informasi dari manusia itu dia kayak pengen dibikin supaya rumor itu jadi kenyataan. Ya karena kan suka ada orang yang misalkan lagi bawa motor gitu ya. Kadang ada rumor kayak tadi ada ya ini yang lewat sekelebet gitu-gitu, langsung ya nggak fokus jatuh, kecelakaan gitu dijailin kan. lah beneran kayak gitu, padahal Awalnya enggak, itu. karena emang murni kecelakaan manusia aja kayak gitu. Akhirnya lama-lama malah jadi Ya mitosnya bener jadi seperti beneran itu gitu ya di situ. Itu yang bikin kecelakaan karena dijalin makhluk lah terjadi, padahal sebelumnya emang sama manusia kayak gitu kan. Kebanyakan orang selalu bilang kayak ini bukan ulah manusia gitu kan. Apalagi memang tepat banget di dekat tempat angker gitu kan. Pasti ada aja yang kayak kecelakaan, oh ini tadi karena ini bukan ulah manusia gini-gini. Biasanya kan kayak gitu kan, karena biasa dicerita-cerita di warga setempat dimanapun gitu, kalau ada tempat angker gitu, kalau ada kecelakaan pasti itu bukan ulah manusia gitu biasanya, diganggu atau diusilin. Sama halnya kayak tempat sekolah ini kan sejauh ini belum pernah kedengar ada kecelakaan terjadi kan, ya kan? Karena pemikiran masyarakatnya ya emang hantu ini nih tidak mempengaruhi lalu lintas, ibaratnya kayak gitu. Ngerti gak kak maksudnya? Paham. Ya. Jadi karena memang tergantung pikiran kita aja ya kan, penilaian kita seperti apa gitu. Kalau misal penilaian kita ini cuma gedung ya mungkin kosong. Iya kosong, atau kalaupun ada ya gitu ya. Ya udah gitu. Tapi dia nggak mempengaruhi sama sekali tentang lalu lintas. Jadi nggak ada rumor-rumor jalanan dekat sekolah ini berhantu, nanti kalau yang lewat sini bakal ada kecelakaan. Nggak ada rumor-rumor kayak gitu kan. Jadi nggak terjadi kecelakaannya kayak gitu. Tapi masih hari gini masih banyak juga sih Dik yang kayak percaya sama mitos-mitos kayak gitu kan. Dimanapun itu pasti ada yang percaya lah gitu. Kayak misalnya tempat ini banyak hantunya, sering terjadi kecelakaan karena hal-hal mistis gitu. Dari cerita kayak gini nih yang mau disampaikan untuk penonton kita buat para Hebowers nih. Kalau misalnya pengen nggak takut sama hantu gitu ya, pengen jadi kayak pemberani lah kayak gitu, jadi harus diubah dulu nih pola pikirnya, mindsetnya ya. Iya, harus diubah jadi dulu berpikirnya ya udah positif aja gitu. Kita pasti selamat, yang penting kita fokus gitu ya, jangan berpikirnya karena hal-hal mistis. Iya, karena kejadian-kejadian yang katanya ada kecelakaan karena dijailin ini awal-awalnya pun bukan karena hantu tapi karena manusia gitu. Rata-rata tuh kayak gitu ya karena kan kayak aku sering dengarnya juga emang karena hal mistis ya, bukan karena, jadi ya percaya aja gitu. Padahal sebenarnya sama manusia juga kayak gitu. Nantinya jangan sampai karena ketakutan kita membuat sebuah mitos yang menjadi kenyataan. Iya
Tapi Kayak banyak gitu. ya di tempat-tempat mana kayak misalnya di Tanjakan Emen ya, aku sering dengar juga tuh kan kayak banyak banget kecelakaan gitu kan. Itu karena ulah mistis. Iya, nah seharusnya jangan kayak begitu. Sebenarnya sih kalau kita pikir logisnya mungkin karena ngantuk kali ya Iya, gitu. paling Tapi ngantuk atau mungkin karena jalan licin kayak gitu tapi kan. warga sekitar situ dan banyak orang juga Udah terlanjur percayanya mempercayainya karena mistis. kayak gitu. Jadinya yang membuat mitosnya mereka, dan mereka juga takut dengan mitos yang mereka buat. Jadi dia bikin gimmick sendiri ya, Iya. karena dia bikin gimmicknya mistis ya akhirnya terjadilah apa yang dipikirinnya itu. Iya bener. Oke, jadi overall nih kita aman gak sih, Dek? Ada yang ngikut kita nggak sih selama tadi kita penelusuran gitu? Aman kok. Soalnya Aman ya? kalau ada yang ngikutin adik pasti kayak yang di episode sebelumnya tuh, ada yang ngikutin kita pasti langsung melakukan pengusiran. Oh gitu, soalnya Kayak tadi kan gitu. panas juga, Dik. Aku ngerasanya panas banget sih beneran, jadi kayak aduh, ini jangan-jangan ngikut gitu Panas kan. yang dirasain sih cuma dampak dari ide aja kan, barusan emang yang ada lihat tuh cukup jelas banget si anak kecilnya. Jadi mungkin energinya bentrok Kak. Energi kakak sama energi yang dikeluarkan anak kecil tadi. Kayak gitu. Gimana, ada lagi mau tanyain? Oke, cukup sih itu aja. Segitu ya. aja sih. Nah, Hebo Wars barusan kan adik udah gambarin juga hantu-hantu yang adik lihat. Terus kita juga mau coba masuk, tapi ternyata nggak bisa masuk ke ruang kepala sekolah. Padahal kayaknya seru kalau kita bisa masuk ke situ, karena tempatnya juga lebih gelap dan lebih lembab kayak gitu. Jadi kayaknya cuma segini dulu aja deh. Ya, pembahasan kita tentang hantu-hantunya. Hantu-hantunya ya. Mungkin hantunya juga masih banyak di tempat yang lain yang belum kita telusuri ya, Dik, karena kan Masih kita ada lantai 2 dan lantai 3. Iya. Nanti kita mau coba penelusuran lagi agak sorean mungkin. Jadi dari kita segini dulu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa di like. comment, and subscribe. Ya. Oke, thank you. Bye. Bye. Tapi adik bingung nih, kita masuk ke ruangan. Kayak enaknya kita kesini aja dulu kali ya, paling dekat, baru kita mau ke ujung atau gitu. Kalau deketnya sih emang lebih dekat yang ini, tapi kalau dari aura itunya Ini nih ya, menarik kayaknya yang banyak. kesana, lebih Ya. menarik kesana. Oke. Kita kesana dulu aja. Oke. Ini view-nya nggak bisa berdiri. Tadi kita udah siapin pasir juga, jadi kita langsung aja komunikasinya.